Nah, barakallahu fiik Ustadz. Jazakallah khair atas paparannya ini pas 1 jam nih Ustadz ya. Jadi kalau saya resume singkat saja Ustadz, bahwa Idul Fitri kita kemarin semarak ya ramai. Idul Adha bahkan ada daerah-daerah yang tidak pernah kurban gitu. Bahkan orang-orang mampunya tidak berkurban. Padahal tadi paparan Ustadz, Idul Adha inilah yang harusnya lebih ramai ya Ustadz ya, lebih mantap persiapannya. Subhanallah. Naam, Dok. Kemudian persiapan 10 hari Zulhijjah itu kita bertaubat, memperbaiki taubat kita, dan kita buatkan tekad serta hindari maksiat. Serta ada 5 amalan utama yang kita tekadkan untuk kita kerjakan nanti, yaitu umroh atau haji, tapi tidak berkesempatan pada tahun ini. Kemudian puasa, kita perbanyak sholat, perbanyak zikir, serta berkurban pada harinya nanti. Baik Ustadz, ini ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan juga ada beberapa yang sudah raise hand. Boleh kita buka raise hand dulu ya Ustadz ya? Tafadhal. Mungkin yang pertama kepada Abu Ibrahim, Ana persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz, fiik. saya mau nanya Ustadz. Tafadhal, Pak Ibrahim. Uh, uh, kalau kita kurban, itu kan insya Allah pahalanya bisa untuk kita sendiri atau kita niatkan untuk keluarga kita, keluarga besar kita gitu ya Ustadz. Pertanyaan saya, kapan kita niatkan niat untuk pahala seperti itu Ustadz? Apakah pada saat kita membeli kambing atau pada saat kapan Ustadz? Ya karena kalau misalkan ternyata harus pada saat kita membeli kambing, saya sudah membeli kambing gitu Ustadz, dan niatnya sementara untuk anak sendiri gitu. Nah, ya kira-kira begitu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, ada satu amalan yang berkaitan dengan kurban ya. Apabila ra'aitum hilal Dzulhijjah. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah. Kemarin kita sibuk melihat hilal Ramadan. Kita melihat hilal Syawal. Kita seharusnya juga melihat hilal Dzulhijjah. Ketika melihat hilal, ingat baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian apabila masuk awal Dzulhijjah, orang yang mau berkurban itu falyumsik, kata Nabi SAW, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya, sampai dia menyembelih bagi yang mau berkurban. Bagi yang mau berkurban. Bisa jadi dia sudah beli, bisa jadi dia belum beli. Tapi dia mau kurban, nantilah Anda mau beli tanggal 7 umpamanya, karena beli sekarang susah Ustaz. Karena dia sudah niat, jadi kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, dia jangan potong kuku, jangan potong rambut. Nah, bicara tadi, satu kurban itu bisa untuk satu keluarga, artinya mencukupi. Kalau bicara kewajiban, motong satu cukup sudah untuk satu keluarga. Artinya enggak satu orang per orang disuruh motong, enggak. Tapi kalau mereka mampu mau potong sendiri-sendiri, tafadhol. Bicara niat tadi, pemiliknya satu orang. Tetap yang namanya kambing ya satu orang, nggak mungkin buat 7 orang kambing itu, milik satu orang. Tapi ketika dia nanti menyembelih, di situ dia niatkan buat dirinya dan keluarga. Kalau sekarang niatnya anak sebenarnya niat buat sendiri Ustaz. Niat itu bisa berubah-ubah sebenarnya. Selama belum pelaksanaan, maka nggak ada masalah. Antum yang tadi niatnya untuk diri sendiri, apa masalahnya kalau kita ikutkan keluarga kita dalam niat kita itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah Bu Ibrahim ketika nanti mau menyembelih diniatkan buat diri dan keluarganya. Dan sekali lagi dianjurkan kalau bisa motong sendiri. Dan alhamdulillah tutorial menyembelih ini banyak jemaah dan ternyata nggak sesulit yang dibayangin ya. Yang penting antum punya pisau yang tajam. Hadza wallahu a'lam bissawab.